Hello, Hi. welcome to Idol Alligator. Yay! Back again with me, Shaina, and my friend here, A dream. Adrim. Hari ini kita bakal ngomongin art. Yes, art. Ada apa dengan art dan ada apa dengan kita dengan art? What? Sebenarnya kita adalah penikmat art, Mhm. berbagai macam seni, dan sometimes we make art. Beberapa cabang art doang sih, tapi we do make art. Iya. Jadi ini bukan dari orang yang ambil jurusan seni atau orang yang di komunitas mana involved itu kita enggak, kita cuman orang biasa aja sih. Dan Orang biasa aja. Orang yang gak belajar seni dan kayak menekuni seni, iya, tapi cuman we have genuine interest in art. yes, even though kita beda field of artnya, but it's still art anyway. Emang lu suka art yang gimana, Shay? Sebenarnya gue mulai menyentuh art tuh pas gue SMA kan, dan pertama tuh fotografi. And from that moment gue kayak fell in love with visual arts, from photography, paintings, terus juga movies. Sometimes kadang itu juga lead me to other art, seperti performing art kayak Broadway, terus performance on stage yang kayak music orchestra kayak gitu. How about you? Well, it's actually the same ya. Awalnya semua orang mulai dari visual menurut gua ya. Karena pas SD dan pas SMP kayak tugas gurunya adalah iya gambar karakter favorit kalian. Jadi kayak semua pasti mulai dari gambar. And itu Enggak, gambarnya 2 gunung satu sawah. tipikal gambar anak TK dan SD. Yes. Dan itu yang menurut gue cara gampang untuk mengeluarkan kreativitas yang ada di otak kita gitu loh. Jadi gue mulai dari drawings dan paintings juga. Mungkin kalau lu fotografi, gue mulai dari drawing, sketch, pakai pensil, pakai pulpen. Abis itu seiring waktu berjalan mulai masuk ke animasi dan movies. Yaitu gambar yang bergerak. Baru akhir-akhir ini gue juga mulai dengan teater, performing art, teater. Meskipun gue nggak sebaik itu nontonnya, cuman saat menonton itu sangat feel-nya beda banget lah dengan saat nonton film. Setuju. Jadi ya kita ada trennya gitu lah ya, dari kayak visual yang statik, habis itu mulai yang bergerak, habis itu mulai yang orang beneran itu. Mungkin kita mulai dari film dulu ya, Shay, karena itu sesuatu yang kita lakuin bersama-sama Setuju. pas project pertama kita. Menurut lu film itu ngasih value apa sih ke hidup lo? Wow, menurut gue tuh itu kayak deep question banget. Menurut gue gimana ya, kayak I always love bagaimana film tuh bisa membawa pesan-pesan yang mungkin kalau misalnya di dunia nyata atau kayak in common world tuh gak bakal tersampaikan. Kayak kita bisa lihat sisi-sisi lain dari, maksudnya kalau lo bikin film tuh it's free gitu loh, lo mau bawa siapa, settingnya di mana, terus siapa yang memerankan dan dia memerankan apa, baik itu good guys atau bad guys atau kayak even just like the ordinary guy gitu kan. Terus ordinary, I mean kayak there are films yang shows kayak the life of ordinary guy, terus kayak after all his life is not exactly just ordinary, but it's extraordinary. And So ordinary. and I'm just like amazed bahwa film tuh se-powerful itu bisa bawa pesan-pesan yang dari berbagai perspektif dan kita jadi ngerti motivasi orang untuk melakukan ini atau itu gitu. How about you? Iya, mungkin kalau ngasih perspektif ya, film adalah sesuatu yang bisa bikin lu duduk nggak kemana-mana kecuali ke toilet selama 2 jam lebih. Untuk film yang bagus ya, film yang bagus bisa bikin lu duduk 2 jam di satu tempat yang sama, melihat satu layar doang. Itu sesuatu yang menurut gue fascinating itu. Saat lu baca buku, lu bisa lah baca seharian itu kan, tapi ada juga orang yang nggak bisa.
dan orang prefer baca buku ya udah dipotong-potong aja gitu kan. Oke, mungkin ini bisa aja ada orang yang mau rush 2 hari baca buku selesai, oke lah. Cuman movie itu sesuatu yang kayak buku tapi untuk orang yang malas baca kayak gua. Iya, sebenarnya movie tuh emang apa ya, deliverynya lebih enak aja, lebih eksplisit dan kayak nggak banyak effort, lu cuma duduk aja nonton gitu kan. Kalau buku kan lu kayak baca, terus mungkin dengan posisi tertentu yang lu nggak bisa kalau tiduran, terus kayak pegel segala macem. Kalau nonton film kan kayak oke, lu duduk nonton dah gitu. Iya, karena kalau di buku lu cuma ada dialog sama description kan. Sedangkan kalau dalam film, description itu dibentuk menjadi sesuatu yang lu Dan lihat. it feels more real. Immersive lah. Jadi kita kayak ada di dalamnya gitu. Nah, karena sifat film yang membuat kita immerse ke dalam situasi si pemeran utama, ini bikin kita bisa lihat beberapa perspektif baru, beberapa kondisi yang kita nggak bisa lihat. Film itu bisa bikin sesuatu yang sangat imajinatif atau yang sangat ordinary, yang sehari-hari banget. The thing is kayak kalau misalnya nonton film lu jadi bisa step into this someone's shoe dan bener-bener kayak merasakan dia tuh bagaimana misalnya hidupnya, atau kayak ada decisions atau obstacles yang harus dia hadapi, dan sometimes kayak lu bisa side sama orang ini walaupun dia salah gitu, dan lu jadi ngerti apa ya, kayak life is not that simple sebenarnya. It is, right? It is. Enggak, jadi gue mau ngomongin tentang bagaimana film teach me kayak the fundamentals value of life. Karena kalau lu nonton film, lu bisa kemana aja. Jadi lu bisa nonton film dari Korea, lu bisa nonton film dari Spain, lu bisa nonton film dari Amerika atau Indonesia sendiri gitu kan. Dan it taught me a lot about culture dan kayak what is acceptable in one place and what is not in other place. Dan itu bisa membuat gue mikir gitu kayak, oh ternyata balik lagi life is not as simple. It's not black and white. Dan orang bisa menganggap beda suatu hal di belahan dunia lain gitu. Iya, dan menariknya adalah orang bisa berpikir kayak gitu hanya dengan film doang. Yes. Meskipun sebenarnya kejadian mungkin di negara itu atau di culture mana itu nggak segitunya itu. Jadi oke, ada beberapa film yang misleading and everything, dimana itu yang membuat kita bisa berpikir saat lu tahu kayak oh ternyata sebenarnya kejadiannya kayak gitu, lu dapat perspektif baru lagi dimana bisa aja sebenarnya terjadi kayak gini. Ada lah kejadian kayak gini tapi mungkin nggak banyak. Itu sih menurut gua film yang hebatnya adalah gimana cara mereka nge-immerse kita ke dalam movie-nya itu sendiri, dan kita ngerti decision dia gimana, ceritanya kenapa gini, kenapa gitu. Mungkin kalau yang lebih menarik adalah stylenya dari film itu mempengaruhi ceritanya. Bahkan sampai coloring tone-nya aja bisa membuat kita jadi feeling lebih bahagia atau lebih sedih atau kesel, atau kayak kita tahu nih orang yang jahat, atau oh ini tahu nih musuhnya. Ini bisa kelihatan banget kalau nonton Spider-Man to the Spider-Verse. Dan balik lagi, gue lebih prefer animasi, meskipun kayak kesannya oke buat anak-anak, tapi menurut gue enggak, karena animasi yang bagus bisa membuat cerita yang lu nggak bisa bikin sebelumnya gitu loh. Sebenarnya emang ada perannya masing-masing sih. Maksudnya kalau misalnya film yang beneran di shoot, ya emang it feels real dan mungkin lebih bisa cocok sama, maksudnya kita familiar dengan benda-benda di dalam film itu. Kalau misalnya animasi itu lo tujuannya mungkin bisa beda, kayak lo mau bawa audiensnya ke suatu tempat yang gak ada di dunia ini, dan it has to be drawn atau ya dianimasiin dan bener-bener keluar dari the artist itself, nggak bisa pakai properties. Ya, karena kayak contoh ya Spider-Man to Spider-Verse, it's satu subtle art yang sangat bagus saat si main karakternya, gue lupa namanya siapa, pokoknya sebelum dia jadi Spider-Man dia kayak masih noob. No, Peter Parker itu side karakternya di film ini. Okay. Jadi si karakter utamanya ini yang sebelum dia belajar dari Spider-Man, FPS dia, frame per second dia tuh lebih blocky dibandingkan karakter lain. Jadi
saat lu nonton lu ngerasa kayak gak enak karena agak kaku gitu gerakannya. Tapi setelah dia jadi Spider-Man, motionnya jadi lebih smooth, FPS-nya naik. Jadi itu kayak subtle detail yang bagus. Dan kalau lu dalam rekaman beneran lu nggak bisa karena dalam satu frame ada FPS yang berbeda, susah kan untuk bikinnya. Jadi dan di animasi itu bisa. Jadi bener animasi ada perksnya sendiri, real juga ada perksnya sendiri. That's interesting. Ngomongin tentang frames, kayak gimana ya? Actually movies itu kan consist of frames yang disatu-satukan kan. So it's basically photographs and paintings atau drawings yang disusun sedemikian rupa sehingga dia bergerak gitu pelan-pelan. Iya, yang sebenarnya awal mula kita masuk ke art adalah dengan still visuals kan. Lu mulai dari fotografi, gue mulai dari drawing. Mungkin kita bisa bahas tentang itu kali ya. Kayak awalnya tuh this kind of art bisa membangun kita segimana sih. Karena kalau menurut gue adalah drawing adalah metode kreativitas yang paling mudah. Lu cuma perlu kertas sama pulpen, habis itu lu bisa tulis gambar atau apapun yang anyone can ada di do otak it, lu gitu. Anyone can draw. Oke lah, mungkin ada orang bilang kayak gue gak bisa gambar dream lalala. Menurut gue bukannya lu gak bisa gambar, tapi lu gak latihan untuk gambar sih. Tapi maksudnya kalaupun mereka gak punya the set of skill, mereka tetap bisa gambar sesuatu, even it's just stickmans. Ya, stickman itu kayak the best art ever. Well, saat lu bilang gak bisa gambar, yang paling pertama adalah lu bisa jiplak sesuatu kan. Saat lu menjiplak sesuatu, lu bisa belajar banyak hal. Saat kayak gue pertama kali mencoba nggambar muka orang gitu kan, yang detail, yang realistik gitu. Jadi gue terpaksa ngeliat muka orang ini lama banget. Dan itu ngasih perspektif baru kayak pandangan dia, emotion dia di still frame ini, rambut dia tuh gimana, bentuk hidungnya gimana. Lo jadi dan notice itu, details. Iya, di little details, dan saat lu ngeliat orang jadinya lu memperhatikan itu juga gitu. Oke, mungkin kedengarannya agak creepy and everything, tapi di sini lebih ngarahin how you appreciate other people gitu loh. Sama sih kayak di fotografi. Kalau gue sebenarnya mulainya dari SMA fotografi karena bokap gue punya kamera, terus gue pakai aja, gue colong gitu kan. terus gue foto-foto, dan awalnya tuh gue fotonya juga nggak tahu gue foto apa. Gue foto pantai, gue foto kamar gue segala macem, dan pas gue lihat lagi foto-fotonya kayak wow, it's so powerful karena lo bisa capture, bisa menyimpan this moment selama-lamanya. This one specific moment gitu ya. Dan itu nggak bakal terulang lagi, dan foto itu sendiri di waktu yang sangat tertentu itu punya cerita dia sendiri. Dan kalau lu foto itu nanti 5 jam lagi tuh ceritanya udah beda lagi mungkin kayak gitu. So I think like it really makes me appreciate kayak every moment, every detail in my life. Dan again, kalau misalnya lu foto misalnya other people gitu, misalnya construction worker atau orang di jalanan, which is kayak called street photography, dan lu bisa lihat the diversity of people yang di jalanan, yang setiap orang tuh punya cerita-ceritanya sendiri, dan yang mungkin orang itu lagi menjalankan hidupnya tuh biasa aja atau kayak bahkan bete atau apa, tapi pas lu foto tuh ya jadinya it's so much bigger karena orang itu juga membawa this history di pundak dia selama dia hidup gitu, dan it shows di fotografi itu. Ya, dan menurut gue interesting yang tadi lu bilang, lu bisa lihat kayak orang lagi bete dan orang lagi happy. Jadi menurut gue paling enak ngelihat perasaan ini adalah lu foto di public, lu foto orang lagi nunggu bis, orang lagi nyebrang jalan, orang di mall, orang di apa. Karena saat lu capture beberapa orang dalam frame yang sama, itu kelihatan banget bahwa manusia itu memang ada manusia lain yang punya cerita kayak kita juga. Yes. Kita ini adalah buku-buku yang kita belum bisa baca juga. Setiap ada stranger yang lewat ke kita, itu adalah buku lain yang punya cerita sendiri, punya karakter sampingan sendiri, punya apa ya, tujuan sendiri. Yang itulah kenapa kayak gue dan China awalnya mulai dari sesuatu yang still, yaitu fotografi dan drawing. Meskipun akhir-akhirnya kita mulai embrace
sesuatu yang nyata, yang lebih nyata lagi, yaitu performing arts. Uh, Broadway kayak Shaina bilang, dan teater. Jujur gue juga baru mulai masuk ke dunia teater baru-baru aja, karena waktu itu deket rumah gue ada komunitas Salihara, terus mereka buka teater, invite beberapa orang-orang sekitar sini, jadi gue datang dan pas lihat teaternya kayak wow, ini sesuatu yang lu nggak bisa dapet di film, lu nggak bisa dapet di art form apapun itu. Karena kalau you have the stage and the artist in front of you, itu beda connectionnya sama kayak lo nonton di film. The artist is really there dan mereka benar-benar give their all to give one hell of a performance gitu buat lo, dan biar lo bisa merasakan sesuatu, and it's just like so beautiful. Ya menurut gue bedanya movies sama teater, kayak kadang-kadang orang bertanya, ya udah nonton film aja sama aja kan kayak teater gitu kan, cuman lebih cepet karena nggak ada. Kalau teater kan kayak ganti stage dulu dan ganti baju dan everything gitu kan. Tapi menurut gue ya, film itu ngasih perspektif. Film tuh ngasih lihat dunia yang beda dari yang lu lihat sekarang lah. Tapi kalau teater itu bukan ngasih perspektif, tapi ngasih connection. Karena lu bisa lihat langsung si aktor dan aktris ini emosinya tuh gimana, lu bisa lihat matanya, lihat mulutnya, gerak-geriknya, itu lu bisa lihat langsung. Sedangkan kalau film dia ngasih lu perspektif, nggak semua karakter ada di dalam satu frame kamera yang sama, jadi kadang ada yang hilang, ada yang enggak. Tapi kalau teater lu bisa lihat semuanya berinteraksi dengan lingkungannya dan dirinya, dan itu nge-build suatu karakter sendiri masing-masing gitu loh. Bahwa oke nih masing-masing, oh ya dia yang lugu, oh ya dia yang berani, oh ya dia yang bodoh gitu. Lu nggak usah kasih itu dengan dialog dan kayak hai saya bodoh dan saya namanya kayak nggak bisa. Teater tuh seninya adalah lu ngasih lihat dengan gerak-gerik lu. Memang dialog dan everything itu support jalannya cerita, cuman gerak-gerik itu yang lu cuma bisa lihat di teater. Nah maksud gue juga performing art tuh bukan cuman teater aja, tapi juga ada orkestra atau musisi yang playing music, violins atau cello atau semacamnya. Dan kalau gue suka banget kalau misalnya nonton performing art terus bener-bener aktor atau musiciansnya atau artisnya tuh just get like immersed in what they do. Itu kayak spiritual journey gitu menurut gue. Gimana ya, kayak it makes me feel like ternyata tuh humans are capable to feel something bigger than what we feel kayak in our everyday life. Kayak it's like a spiritual journey sih. Iya, itu juga bisa ngasih lihat acting tuh susah. Agreed. Walaupun gue nggak pernah banyak acting. yang iya, tapi banyak banget yang ngeremehin aktor dan aktris tuh kayak acting doang gitu kan. Nggak gampang cuy. Kok ya kalau acting yang gampang, yang oke lah, film-film budget rendah lu bisa lihat lah yang actingnya aduh ya Allah jelek banget. Karena emang acting susah gitu loh. Dan teater adalah tempat acting yang paling susah karena lu nggak bisa cut, lu nggak bisa istirahat dulu, lu satu sesi ya udah sampai akhir ceritanya lu harus menjadi karakter itu. You have to get it perfect every time. Yeah. And Broadway itu bisa ngasih magic yang baru, yaitu musical, the way the music flows, the story as well gitu loh. Dan itu membuat apa ya, bahwa itu ada musiknya tuh bikin it's like magical gitu. Balik lagi you can feel like something bigger karena orangnya tuh beneran di depan lo dan he's like living this fantastic and amazing life gitu di stage dengan karakter dia dan membawa emosi dia. Iya, atau kayak miserable life. Less miserable. Iya, iya sih, itu yang gue suka dari Broadway juga. Cuman agak susah sih untuk di Indonesia Broadway jarang kayaknya. Musical ya. Ada sih, kayak musical ada. Petualangan Sherina gitu kan ada. Ada. Cuma mungkin. Ya. I don't know. Gue juga belum pernah nonton Broadway guys. Kita belum pernah kesana guys, tolong. Like and subscribe guys biar kita bisa kesana. Wow, self promotion, nice.
Jadi itu mungkin yang kita bisa omongin ya, Shay, tentang how art actually value us. Kayak film bisa ngasih kita perspektif yang baru bahwa dan memberikan kita perasaan-perasaan baru yang kita belum bisa explore, bahkan kultur-kultur baru yang kita nggak akan bisa ketemu gitu. Yes, and photography and drawing really makes you notice small details and appreciate life and also other people around you yang membawa pengalaman-pengalaman mereka masing-masing. Yep. And lastly, bahwa performing art itu ngasih lu connection terhadap aktor, bahwa lu ngelihat sesuatu tuh lebih detail dan feeling lu ke bawah banget. Ini yang bikin hati lu lebih gue sering banget ngeliat kata empati, tapi kayak empati itu sesuatu yang susah banget untuk dapetin. Berusaha untuk mengerti perasaan orang lain, mengerti sepatu dia tuh gimana. Pakai aja sepatunya. Ambil aja sepatunya kan, lo ngerti nanti. Tapi ya perasaan empati yang paling susah untuk dapetin. Dan art itu ngasih lu feeling, ngasih lo kesempatan untuk dia merasakan itu. Iya, sesuatu yang magical. Oh my god, magical. Oh my god. Are we Disney? I can show you the world. Mungkin kita nggak bisa take account semuanya. Kalau kita take account semuanya, ini bisa berjam-jam. Yes. Dan kayaknya nggak bagus juga untuk didengarkan berjam-jam. Let us know kalau kalian ada komen apapun, atau mungkin ada feedback tentang topik ini atau podcast kita atau apapun lah pokoknya. Atau if you have your own opinion about what we talk about, atau lu disagree. Yep, it's very open. Kita sangat open. Dan itu sangat menarik untuk lihat pendapat orang lain kayak gimana. Maybe if you have request juga for next topics. Request topik. Please do. Please do. Karena nyari topik tuh susah. So thank you everyone for listening to us. Please comment below, give us feedback. Kita sangat open. And as always, kita selalu ending dengan alligator pun, meskipun alligator punnya sama terus karena susah nyari alligator pun yang banyak. That's all from Idol Alligator. See you all later. Bye-bye. Bye.